Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Kali ini kita akan membahas box lag 2x18 in ya teman-teman. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini ada spikonnya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya Vira Azahra. Gak apa-apa ya teman-teman, karena saya memang ngefans sama Mbak Vira, jadi tidak masalah ya teman-teman. Dan juga saya bikin video ini juga dalam rangka merayakan kembalinya Mbak Vira ke Adela. Alasan yang sangat tidak masuk akal ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sama-sama belajar hal baru ya. Nah, selain itu box ini memang dipakai sebelum Mbak Vira lepas dari Adela, tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi. Maka dari itu rasanya tidak berlebihan jika kita bahas juga sebagai rasa syukur atas kembalinya Mbak Vira. Oke, untuk ukuran luarnya seperti ini teman-teman. Nah, lebarnya 122 cm, ke belakang 75, untuk tingginya 60 cm ya teman-teman, menggunakan material 18 mili. Untuk dalamnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jenis box ini menurut saya adalah Horn Hybrid ya, jadi dia itu gabungan dari bass reflect dan horn loaded ya teman-teman. Oke, mungkin bisa saya jelaskan sedikit apakah itu horn hybrid ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 box ya. Contoh 3 box ini semuanya merupakan horn hybrid menurut saya. Horn hybrid itu adalah gabungan dari bass reflect dan horn ya teman-teman. Untuk bagian bass reflectnya ini adalah ini ya, ada speaker, kemudian ada ruangan di belakang speaker ini. Nah, kemudian ruangan di belakang speaker ini kemudian masuk ke port ya. Nah, masuk ke jalur suara ya, atau port ini. Akan tetapi untuk di box horn hybrid ini portnya berbentuk seperti horn ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini contohnya, ini lag 118. Ini skemanya juga sudah ada. Mungkin teman-teman bisa klik link di pojok sini ya. Nah, ini untuk portnya ini berbentuk seperti horn. Kita bisa lihat dengan mengamati dari papan ini dan ini ya teman-teman. Mungkin bisa diputar seperti ini ya. Nah, jadi portnya ini dari sini ya, mulai sini kemudian ke sini, nah kemudian ke depan sini. Nah, ini ada miringnya ya teman-teman. Nah, entahlah, walaupun miringnya cuma segini, tapi banyak yang bilang ini sudah termasuk horn ya teman-teman. Nah, kemudian penggabungannya ini terletak di papan speaker ini ya teman-teman. Nah, karena setelah suara belakang speaker tadi lewat di jalur angin atau di portnya ini, kemudian ketika nyampe di papan speaker dia bertemu kembali dengan suara dari depan speaker ya teman-teman. Nah, jadi di situ terdapat interaksi ya, yaitu suara dari belakang speaker bertemu dengan suara dari depan speaker di dalam satu horn yang sama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, semisal ada pertanyaan, Mas, nanti apakah suaranya tidak cancel? Jawabannya kalau menurut saya cancel atau tidaknya itu tergantung ya teman-teman. Kalau secara teori dia memang terdapat cancel, tapi dia ada jauh di atas dari range frekuensi subwoofer ya. Hal itu dapat diketahui dari respon frekuensi dari lag 218 FR ini itu nanti
akan saya tunjukkan ya responnya. Itu untuk cancelling secara teori terjadi di frekuensi itu di atas 170 Hz kalau nggak salah teman-teman. Nah di sekitar itu. Nah itu adalah range frekuensi di atas dari frekuensi subwoofer ya teman-teman. Nah jadi saya pikir cancellingnya itu di area yang aman ya dari frekuensi kerja sebuah subwoofer. Oke, kemudian di sini ada 3 contoh ya. Ini RCF busbin 15 in. Ini skemanya juga sudah ada. Mungkin teman-teman bisa klik link di pojok sini. Ini lag 118FR, ini lag 218FR ya. Ketiganya ini sama-sama horn hybrid, tapi menurut saya kalau untuk horn hybrid itu kan gabungan bass reflect dengan horn. Nah untuk yang lebih menyerupai bass reflect menurut saya adalah ini ya, lag atau Vantage 118 ini, karena untuk ruang di belakang speakernya cukup besar. Kemudian untuk ekspansi hornnya juga cuma sedikit ya, cuma ada di papan speakernya saja. Untuk RCF busbin ini ekspansi hornnya cukup besar ya, cukup panjang juga. Nah ini dari sini kemudian ke sini. Kemudian untuk yang lag 218FR ini juga hornnya cukup panjang ya. Ini kalau menurut saya mungkin dimulai dari sini, kemudian ke sini, nah ke sini ya, ke sini sama ke sini. Nah jadi untuk ekspansi hornnya cukup panjang, cukup besar juga ya. Jadi kalau bilang bass reflex sepertinya lag 118 ini lebih cocok. Tapi tetap semuanya ini hybrid menurut saya, karena kembali lagi ya, secara prinsip dia mempertemukan suara dari belakang speaker dengan suara dari depan speaker di dalam satu horn yang sama ya teman-teman. Nah kita bisa lihat ya. Nah kemudian untuk skemanya saya ambil dari sini, Neka Audio ya teman-teman. Dan ini ada versi yang sudah saya detailkan begitu ya. Nah oke, untuk responnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini saya coba pakai BNC 18 TBX 100 ya, karena dengar-dengar dulu cumi-cumi pakai itu ya teman-teman. Jadi ya saya coba. Nah kita bisa lihat untuk karakternya dia ini low sub menurut saya seperti ini. Untuk bass rendah ini kemungkinan mencapai mungkin 45 Hz ya di sini, atau bahkan mungkin di bawah itu, mungkin sekitar maaf ada gangguan, mungkin sekitar 42 sampai 45 Hz di sini ya. Nah pokoknya di area sini. Kemudian ke atas sampai mungkin kira-kira 170 Hz ya. Nah di sekitar sini. Nah ini bagus ya menurut saya. Oke, bagi teman-teman yang ingin memesan box ini bisa menghubungi saya atau langsung ke Mas Puguh ya teman-teman. Untuk nomornya bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, kemudian untuk papan yang miring-miring itu seperti ini ya teman-teman. Nah mungkin kita bisa mulai dari papan speaker ya. Ini papan speaker panjang totalnya 52,7. Kemudian di bagian sini dipangkas 1,1, di bagian sini dipangkas 1 cm ya. Nah, mungkin bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk papan yang bawah ini panjang totalnya 20,8, kemudian dipangkas 1 cm ya. Kemudian yang sebelah sini 1,6. Kemudian untuk yang miring ini
18,1, kemudian dipangkas 2,1 cm ya, kiri kanan. Kemudian untuk yang sekat di belakang speaker ini ukurannya 33,9. Untuk yang di sebelah sini ini tidak dipangkas ya. Yang dipangkas cuma di sebelah sini saja. Nah, ini dipangkas 1,6 cm ya teman-teman. Oke, kemudian untuk yang ini ya, segitiga di belakang speaker ini 14,2 dipangkas 1,2 cm. Untuk yang sebelah sini dipangkas 2,7 cm. Nah, kira-kira segitu ya teman-teman. Untuk yang satunya ini 14,3 dan dipangkas yang sebelah kanan 1,2, yang sebelah kiri 2,7 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini ya kira-kira. Untuk yang dua ini siku ya 45 derajat. Jadi saya pikir tidak sulit ya untuk 45 derajat. Kemudian untuk detail potongan bracingnya seperti ini. Nah, untuk bracing yang besar ini yang di bawah speaker ya. Di bawah speaker ini ukuran totalnya 62,2 kali 13,8, kemudian dipangkas 6,8 cm. Kemudian yang bawah ini 34,6, kemudian yang sebelah sini disisakan 2,7 ya, sekitar segitu ya teman-teman. Kemudian untuk bracing yang di belakang speaker, jalur di belakang speaker ya. Nah, ini ukuran totalnya 14,3 kali 16 cm. Nah, kemudian dipangkas 2,4 cm ya. Nah, sisanya 11,9. Nah, seperti ini. Nah, oke, kira-kira cukup ya teman-teman, sudah jelas ya. Kalau begitu sekian dulu dari video skema box kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.